Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan 10 tentang algoritma dan hubungan rekarensi. Seperti yang sudah dipelajari di semester 1, algoritma yaitu langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini penyelesaian masalahnya adalah penyelesaian masalah yang bisa diimplementasikan dalam komputer. Kan orang bisa banyak orang membuat algoritma untuk kasus yang sama. Nah, kalau kita pengen tahu mana yang berkualitas, kita bisa menggunakan notasi yang disebut dengan notasi O besar atau Big O notation. Big O notation itu ada beberapa notasi. Nah, di situ Anda bisa lihat di tabel yang pertama ada notasi O1, ON, O log N, ON kali log N, dan seterusnya. Nah, yang kolom sebelah kanannya itu adalah nama notasinya. Seperti misalkan saya lihat yang paling bawah ya, ON seru atau N faktorial itu disebut dengan notasi Big O faktorial. Jadi notasi Big O ini mengukurnya, Anda lihat di situ, menyatakan kelompok kompleksitas algoritma atau suatu jumlah operasi yang dilakukan oleh algoritma. Jadi kompleksitas algoritmanya kita hitung dari jumlah operasi yang dilakukan, juga dilihat dari berapa jumlah memori yang diperlukan. Di tabel yang sebelah kanan, misalkan untuk linear search, itu kompleksitasnya berdasarkan penelitian adalah ON. Untuk binary search, O log N. Atau misalkan kita punya algoritma, kita juga bisa ngukur algoritma kita itu berapa kompleksitasnya dengan notasi Big O. Definisinya notasi Big O di sini yaitu Anda bisa lihat sendiri di situ ya. Jadi notasinya adalah TN OFN, di mana OFN itu artinya TN berorde paling besar dari Fn bila terdapat C dan N 0, demikian sehingga Tn lebih kecil sama dengan CFN atau konstanta dikalikan dengan suatu fungsi. Ini artinya adalah kalau ada suatu input sebesar N ya, kemudian algoritma mempunyai waktu asimptotik OFN. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan Fn itu kan fungsi itu kan bisa dituliskan atau digambarkan dalam sebuah grafik. Grafiknya nanti grafik asimptotik, yaitu grafik yang kalau misalkan kita gambarkan garisnya itu tidak menyentuh kurva atau hampir menyentuh kurva ya. Atau singkatnya gini deh maksudnya. Jadi notasi Big O itu kan tadi berfungsi untuk mengkategorikan atau menilai atau mengukur algoritma ya. Nah, jadi dia kalau digambarkan dalam diagram itu nanti implementasi dari fungsi yang digambarkan dalam upper limit atau batas atas dari pertemuan sebuah fungsi. Jadi kalau kita kasih input, nanti di graf itu gambarnya di mana, kita kasih input lagi atau perkembangan dari proses perhitungan dari input yang kita kasih itu kita bisa gambarkan dalam sebuah graf asimptotik. Nah, jadi kompleksitas algoritma itu dinilai dengan notasi Big O. Notasi Big O itu nanti terdiri dari time complexity atau berapa lama algoritma itu jalan, dan space complexity atau berapa banyak memori yang dipakai, tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, jadi algoritma itu kadang melakukan jumlah operasi yang sama pada setiap kali pemanggilannya dan ternyata memerlukan waktu yang konstan. Jadi misalkan gini, kita punya algoritma untuk menjumlah dua buah bilangan A dan B. Kalau A-nya 3, B-nya 4, dengan A-nya 10, B-nya 20, itu kan operasinya sama gitu. Itu juga A plus B. Nah, bagaimana kalau jumlah operasinya berbeda? Misalkan ada 2 atau 3 baris. Nah, ini berarti jumlah operasi yang dilakukan tergantung dari jumlah pemanggilan. Berarti kita juga harus memperhitungkan parameter yang nilainya mempengaruhi jumlah operasi yang dilakukan. Atau bisa kita bilang bukan cuma ngelihat operasinya aja, tetapi berapa kali operasi itu dilakukan. Jadi pada saat mengukur kompleksitas algoritma,
itu bukan pengen tahu berapa jumlah operasi, tetapi bagaimana hubungan antara jumlah operasi tersebut dengan berapa kali pemanggilan atau problem size ya. Jadi pemanggilan di sini maksudnya operasi itu digunakan berapa kali untuk sebuah input. Jadi pada algoritma yang memerlukan waktu konstan melipat gandakan problem size itu maksudnya tadi berapa kali pemanggilan ya, itu tidak mempengaruhi jumlah operasi yang dilakukan. Maksudnya misalkan mau berapa input yang diberikan, berapa kali pemanggilan, di waktu yang dibutuhkan adalah segitu-gitu aja gitu. Jadi kalau problemnya besar, kalau bisa dibilang kalau problemnya besar ya waktu yang dibutuhkan hanya segitu-gitu aja. Kemudian di sini kita akan bahas tentang notasi-notasi ini ya, algoritma ini secara teori saya akan bahas di slide yang ini aja. Nah, karena di sini ada contohnya ya. Kita lihat paragraf 3. Jadi tadi kan ada notasi konstan. Notasi konstan itu notasi Biko-nya adalah O1. Artinya seberapa besar data tidak berpengaruh terhadap waktu penyelesaian. Misalkan gini, kita punya data 10 diselesaikan dalam 1 detik. Kalau kita datanya 1000, 1 detik juga, maka kita bilang kompleksitas algoritmanya adalah konstan atau O1. Notasi ON artinya waktu yang diperlukan berbanding lurus dengan banyaknya data. Jadi kalau datanya 10 menghabiskan waktu 1 detik, kalau 1000 100 detik dan seterusnya. Tidak seperti yang O1. Kalau O1 tadi mau berapapun datanya itu menghabiskan waktu 1 detik. Kemudian O pangkat 2 ya. Artinya waktu yang diperlukan itu berbanding kuadrat dengan banyaknya data. Misalkan data 10 1 detik. Tapi kalau 1000 itu bisa selesai dalam 10.000 detik. Jadi data membesar 100 kali. Jadi 100 kali 100 sama dengan 10.000. Nah, misalkan pada algoritma ini nih contohnya, A sama dengan B plus A itu kompleksitasnya 0 O1. Jadi kalau misalkan datanya banyak, ya tetap aja satu operasi itu yang dilakukan. Nah, kemudian kalau misalkan ada dua operasi, mau datanya berapa ya 2 operasi itu dilakukan gitu. Tapi algoritma kedua lebih lambat dari algoritma yang pertama karena memang operasinya kan 2. Kemudian kita lihat algoritma ini ada algoritma perulangan. Ini untuk datanya n, itu kan perulangan tuh i sama dengan 0 sampai dengan i lebih kecil dari n. Misalkan n-nya 5 atau n-nya 10. Nah, berarti tergantung dari jumlah n-nya. Kalau n-nya 5 ya berarti 5 kali, kalau n-nya 10 berarti 10 kali. Jadi untuk algoritma itu kompleksitasnya on. Nah, kemudian yang bawah tuh operasinya ada 2. Banyaknya operasi di dalam loop yang dilakukan yaitu 2 kali n kali. Jadi itu belum termasuk ini ya, belum termasuk memproses atau melakukan operasi penambahan i-nya. Jadi kan perulangan itu diawali dengan nilai i sama dengan 0 sampai ke 5. Berarti nanti i-nya itu berubah dari 0, 1, 2, 3 sampai 4. Nah, karena dalam Big O notation konstanta seperti angka 2 pada 2 ON itu 2-nya bisa dihilangkan. Jadi di situ bisa ditulis ON karena sama aja. Dalam Big O notation kita lebih memperhatikan bagaimana besar data itu mempengaruhi kompleksitas daripada memperhatikan berapa banyak operasi yang sebenarnya dijalankan ya. Misalkan pada algoritma ini untuk data sebesar n, maka banyaknya operasi yang dijalankan yaitu n kali n. Karena for yang paling luar, yaitu yang atas maksudnya yang paling luar, itu n kali. Dari loop dalam itu n kali juga. Nah, ini berarti bahwa di situ sama dengan kompleksitasnya adalah n pangkat 3. Kalau misalkan yang bawah, nah itu kan kalau yang atas itu loop
loopnya kita lihat loop dalam sama loop luar itu jumlahnya sama, misalkan ditandai dengan n ya. Jadi loop yang terluar untuk loop yang terluar n, loop yang terdalam n. Jadi misalkan loop dalam 3, loop luar 3. Bagaimana kalau misalkan loopnya itu berbeda gitu ya. Jadi di situ misalkan loop yang luarnya m, loop yang dalamnya n. Loop yang luarnya itu misalkan 5, loop yang dalamnya misalkan 2. Berarti kompleksitasnya O n kali m. Kalau dilihat dari operasinya, misalkan kalau n sama dengan 10, maka jumlah operasinya yaitu itu kan kita mencari nilai maksimum ya. Jadi misalkan kalau n-nya 10, maka jumlah operasinya ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 10. Jadi ada 55. Artinya jumlah operasi itu sama dengan n dikali n plus 1 dibagi 2. Nah, ini kan kalau kita kalikan persamaannya jadinya n pangkat 2 ditambahin dibagi 2. Sehingga kompleksitasnya kalau misalkan kita pisahkan antara pecahannya ya dengan persamaan n pangkat 2 plus n, berarti kan jadinya setengah kali n pangkat 2 tambah n. Tadi kan konstanta dihilangkan. Berarti di sini kompleksitasnya menjadi n pangkat 2 ditambah n ya. Di slide berikutnya itu dibahas tentang bagaimana kompleksitas algoritma pencarian. Yang pertama adalah sequential search. Ya, di sini ditampilkan bagaimana algoritma sequential search. Algoritmanya ini sudah pernah Anda pelajari ya. Jadi Anda tinggal baca sendiri nanti bagaimana algoritma itu dijalankan, dan kita bisa lihat kenapa dia termasuk atau bisa kita nyatakan kompleksitasnya dengan kompleksitas notasi apa. Seperti misalkan tadi di depan disebutkan linear search itu kompleksitasnya adalah ON. Ya, di sini ada pengurutan insertion, kemudian ada hubungan rekursi. Rekursi itu kan rekursi di sini maksudnya rekursi ya. Jadi rekursi itu seperti yang Anda pernah pelajari di semester 1, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi kalau dalam program, kalau fungsi memanggil diri sendiri berarti dia fungsi. Kalau program berupa fungsi itu kan berarti ada fungsi itu sendiri sama program utama. Nah, kita ukur kedua-duanya gitu untuk menentukan kompleksitas dari program yang bersifat recurrent. Recurrent itu adalah suatu program yang memanggil dirinya sendiri. Nah, kita bisa melakukan analisa terhadap program yang ada yang bersifat rekurensi, yaitu misalkan program faktorial, Fibonacci, dan menara Hanoi. Dengan cara yang seperti slide sebelumnya, kita bisa melakukan menentukan bahwa untuk fungsi rekursi faktorial, Fibonacci, menara Hanoi itu bisa dinyatakan atau diukur dengan notasi Big O yang mana ya. Oke, selamat menganalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.